sampai 25, Matius 1 ayat 18 sampai 25. Ini menceritakan tentang bagaimana Yesus Kristus dilahirkan dan ada seorang perempuan bernama Maria sedang bertunangan dengan seorang pria bernama Yusuf, ya. Dan ketika Roh Kudus datang kepada malaikat datang kepada Maria, saya bacakan seperti ini. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ya. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ya. Jadi dikatakan di sini bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri, berarti masih perawan. Ya. Ini ya, di sana mengacu di Lukas 1 ayat 27 kepada seorang perawan yang sedang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, ya. Nama perawan itu Maria. Jadi ini sesuai dengan nubuatan di dalam Yesaya bahwa Yesus akan dilahirkan dari seorang perawan. Jadi kita tulis di sini, ia dilahirkan dari seorang perawan. Itu isinya. Yang kedua, peristiwa dalam kehidupan Yesus, tempat kelahirannya. Di mana? Sudah disebut dia akan dilahirkan di mana? Mika pasal 5 ayat 1, itu nubuatannya, ya. Mika pasal 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai engkau yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ya. Jadi dikatakan bahwa Bethlehem Efrata itu tempat kelahirannya. Bagaimana penggenapannya? Dalam Matius pasal 2 ayat 1. Matius pasal 2 ayat 1. Kita membaca di situ. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Jadi nubuatannya genap. Yesus dilahirkan di Bethlehem, tempat kelahirannya. Oke. Sekarang cara kematiannya. Yesaya menubuatkan dalam Yesaya 53. Yesaya 53 ayat yang keempat, kelima dan kesembilan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat yang kelima, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya, oke. Nah, itu dikatakan oleh Yesaya, dan lihat ayat yang ke-9. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, di antara, di tengah-tengah, berarti kiri kanannya penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Nah, dalam Matius 27 ayat yang ke-26, coba kita lihat penggenapannya. Matius 27 ayat 26. Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Belum kelihatan Yesus disalibkan di antara mana? Pasal 23 ayat 33. Matius 23 ayat 33.
tidak. Tapi Yesaya menjelaskan dia di antara. Nah, kita juga menyaksikan di ayat yang lain bahwa Yesus disalibkan di tengah-tengah di antara penjahat. Jadi, cara kematiannya disalibkan di antara penjahat. Itu digenapi di sini, ya. Nah, pada usia 30 tahun Yesus memulai pelayanannya. Jadi nubuatan tentang Yesus digenapi persis seperti yang dinubuatkan. Pada usia 30 tahun Yesus memulai pelayanannya kepada banyak orang. Dalam masa 3 tahun ia mengajarkan tentang hakikat hidup yang berarti dan sempurna. Kata-katanya merupakan kebenaran yang sempurna tentang kehidupan, persekutuan antar sesama manusia, kebutuhan, keuangan, kematian, dan lain-lain. Jadi kita melihat di situ bahwa nubuatan tentang Yesus telah digenapi sesuai dengan yang dinubuatkan. Sekarang kita melihat bagaimana pendapat dari orang-orang yang mengenal Yesus pada waktu itu. Apa pendapat mereka? Yohanes Pembaptis, saudara sepupunya ya, menyatakan dia seperti apa? Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 34. Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 34. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Kemudian kita melihat ayat 30, "Dialah yang kumaksud ketika ku katakan kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Jadi apa kesaksian Yohanes tentang Yesus? Ia inilah anak Allah. Yesus adalah anak Allah. Nah, jadi saudara, di buku saudara tulis, Yohanes Pembaptis atau sepupunya mengakui Yesus sebagai anak Allah. Yesus adalah anak Allah. Kalau di atas ini saudara tulis di sini di buku saudara, kalau saudara pegang buku seperti ini, jadi mendengar YouTube ini sambil saudara pegang buku. Di sini Bethlehem saudara tulis. Di sini dilahirkan dari perawan. Kemudian Bethlehem, kematiannya disalibkan di antara penjahat. Tuh. Kalau ini saudara isi, Yohanes mengakui Yesus adalah anak Allah. Sekarang bagaimana Yohanes murid Yesus mengakui Yesus sebagai apa? Nah, kita lihat petunjuknya Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14. Apa yang disebut di sini? "Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah." Oke, ayat 14 sekarang. 14 berbunyi, "Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran." Nah, Yohanes katakan bahwa dia adalah Allah. Ya. Jadi pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan ayat 14 katakan firman itu sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Siapa dia? Yesus itu. Jadi kalau Yohanes murid Yesus ini mengakui Yesus adalah Allah. Saudara tulis di situ. Yesus adalah Allah. Oke. Bagaimana dengan Thomas?
Apa pengakuan Thomas? Ini Thomas adalah murid yang paling tidak percaya. Yohanes 20. Saudara buka Alkitabnya, Yohanes 20 ayat 25 sampai 28. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Itu kata Thomas. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka. Dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini. Lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu. Cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Apa kata Thomas ayat 28? Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Jadi Thomas mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Saudara tulis di sini. Ya, belajar pemuridan ini tidak sama dengan kalau saudara mendengar renungan. Ya, kalau mendengar renungan saya katakan saudara disuapin, saudara tinggal hap-hap. Tapi kalau pemuridan, saudara sambil menyendok makanan dan memakannya. Ada yang menolong saudara. Ya, saya di sini dalam YouTube ini sebagai mentor saudara, sebagai pemurid saudara langsung. YouTube ini yang memuridkan saudara, dan Tuhan memakai saya di sini. Itu sebabnya saya bilang, kalau zaman di ayat yang lain, ketika Tuhan Yesus mengendarai keledai dan orang-orang bersorak-sorak, lalu orang Farisi ini katakan, kenapa ini orang bersorak-sorak? Suruh mereka diam. Tuhan Yesus bilang, kalau orang ini diam, batu-batu akan bersorak-sorak. Saudara, kalau kita sebagai umatnya tidak mau bergerak memuridkan, Tuhan bisa pakai media lain saudara. Nah, walaupun ada media ini, kalau saudara tergerak, ayo jadi mentor. Ambil satu orang muridkan, tiap 2 hari sekali saudara kirimkan materi ini. Saudara tidak perlu ngomong, tinggal share YouTube saya. Nah, saudara maukah? Nah, kiranya saudara siap dan sedia menjadi pelayan Tuhan, jadi pemurid lewat YouTube ini. Share dan saudara jadi mentor bagi mereka. Puji Tuhan. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi karena pemuridan di YouTube ini kita nggak bisa panjang-panjang. Mungkin saya ambil 2 ayat lagi ya. Yang berikut Yohanes 14 ayat 8 sampai 11. Apakah yang dimaksud oleh Yesus ketika ia menyatakan yang berikut ini dalam Yohanes 14? Yohanes 14 ayat 8 sampai 11. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, ini sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Jadi, bagaimana? Apakah yang dimaksud Yesus ketika ia menyatakan perkataan-perkataan itu? Ia menyatakan bahwa dia
adalah Allah ditunjukkan oleh pekerjaan-pekerjaan yang ia buat. Apa pekerjaan yang Yesus buat? Ia membangkitkan Lazarus, ia menyembuhkan orang yang sejak lahir itu buta. Itu tidak bisa dibuat kalau seorang itu bukan Allah. Ya. Ya. Dan Yesus katakan, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, bahwa aku dan Bapa adalah satu. Ya. Jadi apa yang harus saudara tulis di sini? Apakah yang dimaksudkan oleh Yesus ketika ia menyatakan hal-hal berikut ini dalam ayat-ayat tadi? Ia adalah Allah. Pernyataan mana? Pekerjaan yang dia buat menunjukkan bahwa dia Allah. Dan dia katakan, aku dan Bapa adalah satu. Oke, saudara tulis di situ. Nah, satu ayat lagi. Yohanes 5 ayat 18. Bagaimana musuh-musuh Yesus menafsirkan ucapan tentang dirinya? Yohanes 5 ayat 18. Ini terakhir ya dalam YouTube ini. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Yesus dibunuh oleh orang-orang Yahudi karena dia menyatakan dirinya sebagai Allah. Jadi Yesus mati karena pernyataan dirinya itu. Dan memang betul terbukti bahwa dia Allah, dia bangkit dari kematian. Mana penganjur agama lain ada yang bangkit? Ya. Jadi saudara tulis di sini, bagaimana musuh-musuh Yesus menafsirkan ucapan Yesus tentang dirinya dalam Yohanes ini? Ya, musuh-musuh itu menafsirkan bahwa Yesus adalah Allah dan mereka nggak setuju. Ya, akhirnya menyalibkan. Oke, baik. Nah, saudara, ada banyak pemimpin agama sepanjang sejarah. Namun Yesus memiliki keunikan. Simak pernyataan di bawah ini. Muhammad hanyalah seorang nabi. Buddha menurut pengakuannya sendiri adalah seorang agnostik, tidak percaya keberadaan dewa-dewi, ateis, tidak percaya kepada keberadaan Tuhan. Kemudian Confucius hanyalah seorang guru etika. Hanya Yesus yang menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Ya. Oke. Selanjutnya nanti kita akan masuk pendapat saudara bagaimana? Apa pendapat saudara tentang dia? Ya, hari ini cukup dulu sampai di sini. Kiranya Tuhan menolong, memberkati sehingga sedikit demi sedikit saudara belajar tentang kebenaran ini. Kalau ada yang saudara tidak mengerti, saudara bisa japri saya di WhatsApp saya atau inbox saya di Facebook. Terima kasih. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hamba menyerahkan setiap mereka yang mendengar YouTube ini, diurapi, diberkati oleh Tuhan, ditumbuhkan imannya. Biarlah hati mereka menjadi tanah yang subur, di mana benih Injil ini ditabur. Berkati saudara kami yang siap menjadi mentor. Tuhan, Engkau yang memanggil, Engkau yang memilih, sehingga semakin banyak orang dimuridkan dan akan mengenal Engkau dengan kuat dan menjadi saksi-Mu di muka bumi ini. Dalam nama Yesus, amin. Sampai jumpa di pelajaran berikut.